kabarnya? Alhamdulillah, UMKM Bangilan tumbuh berkembang, sukses. Yang keras ya Bu ya. Nanti kalau nggak keras nggak kedengeran. Pakai mic nggak apa-apa Bu. Gitu ya. Saya yakin Ibu ya. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bangilan. Sukses bersama. Itu ada kaosnya itu Bu ya. Berarti saya boleh dibagi nih Pak nanti kaosnya ya Pak. Oke, alhamdulillah bagian saya. Iya. Saya ulangi ya Bu, fokus ya Bu. UMKM Bangilan sukses. Oh, tumbuh berkembang sukses bersama. Ya wes lagi ya. Gak pernah yel-yel. Harus sekarang ya Bu ya. Sekarang harus ada yel-yelnya. Iya, makanya itu. Kayaknya ini ibunya banyak duduknya. Ayo berdiri aja Bu. Ayo berdiri. Capek Bu, nanti kalau duduk terus Bu. Tangga berjejer, lencang setengah kanan, apa? Setengah lengan lencang kanan. Boleh ya. Sekarang kakinya diginikan dulu Bu, kakinya Bu. Biar lemas ya Bu ya, kakinya. Bu, nanti saya bilang kepala, pundak, lutut kaki sesuai dengan arahan saya ya Bu. Bisa ya? Jangan insya Allah gampang. Kepala, pundak, lutut kaki gitu. Tapi harus sesuai dengan arahan saya. Ya. Kaki ini kena asam urat. Kalau saya bilang kepala kaki ya langsung pegangnya kaki, jangan lutut gitu ya. Sebentar, tenang. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? UMKM Bangilan. Kalau saya sebelumnya di beberapa kecamatan itu kan saya sosialisasi. Tapi kalau saya lihat kemarin dari profil yang sudah dikirimkan dengan Pak Mas Rukin itu, Bapak Ibu itu sudah sangat luar biasa. Bahkan sudah punya web, punya kegiatan yang bisa bermanfaat juga bagi orang lain ya Pak. Seperti adanya jadi narasumber juga ya Pak ya. Ada jadi narasumber juga, ada melatih juga, ya pelatihan juga ada nih Pak di tempat panjenengan. Terus kalau di sini di Bangilan itu secara pemasaran selain manual punya ini Pak, punya aplikasi apa? Ini Bu, itu terbatasnya public space, ada ruang terbuka itu, RTH itu kan kita tidak punya. Ini nanti bisa mungkin diusulkan ke Dinas Lingkungan. buat apa tuh? RTH. Space lah. Kalau kita lihat Tuban ini ada Birama, Praya, banyak di Tuban. Saya mau telepon Tuban satu kok masih pelantikan ya Pak. Semoga sudah di ACC. Amin ya. Tapi kadang begini Bu ya, setiap pelaku usaha itu kan kita memang mengharapkan sekali bantuan dari dinas untuk kelancaran usaha kita. Tetapi sebagai pelaku usaha kita itu punya yang namanya kapasitas sumber daya manusia ya Pak ya. Jangan hanya mengharap ke dinas. Katakanlah kita harus mempunyai solusi sendiri untuk beradaptasi berkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi seperti itu. Jadi lebih baiknya untuk saat ini kalau saya melihat dari panjenengan semua itu banyak unek-uneknya ya Bu. Iya, makanya ini saya tidak buka banyak-banyak ya. Kita lebih ke ya baik, kita diskusi saja ya Bu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Harapan kita semua dari sesi tanya jawab ini bisa memberikan energi positif ya untuk keberlanjutan di UMKM Bangilan. Baik begitu. Kita mulai aja ya Bu ya untuk sesi tanya jawabnya ya. Monggo, mungkin bisa dimulai dari siapa Bu? Silakan. Mic-nya bisa digeser Bu. Nanti pendamping tolong dibantu jawab ya. Silakan Bu, yang mau mulai. Ya, mic-nya bisa didekatkan.
terima kasih tadi dengan permasalahannya seperti itu tadi Bu ya yang sudah saya sampaikan bahwa untuk emailnya ini sudah saya rubah, sudah mengirimkan permintaan tiketnya itu ke LPSE pusat, tapi sampai sekarang pun belum bisa muncul. Itu bagaimana caranya? Terima kasih. Kalau MPS itu e-katalog ya Bu ya? Ya. E-katalog itu ketika kita mengganti email itu ada masa tunggu maksimal 3 hari Bu. Sudah lebih. Kalau sudah lebih Ibu coba lagi. Karena begini, kadang ada kan kita harus begitu kita masukkan ada kode verifikasi yang masuk. Nah, kode verifikasi itu kadang masuk ke spam, ke emailnya jenengan tuh ada spam ya. Ada yang masuk di spam, ada juga yang tidak masuk di emailnya jenengan saat jaringannya trouble. Tetapi pada prinsipnya kalau di LPS itu di katalog harus ada waktu 3 kali 24 jam untuk verifikasi email yang baru. Nah, kalau memang nanti ada kendala Bapak Ibu bisa datang ke MPP, nggak apa-apa. Insya Allah nanti waktu saya jaga di sana, saya akan share ke grup ya. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang kendala dengan emailnya terkait dengan LPSE bisa di sana. Tapi coba akan saya tampung dulu untuk saya tanyakan ke pihak yang berwenang gitu ya di sana. Nah, terima kasih Bu. Tapi tetap dicoba ya Bu. Jangan sekarang Bu cobanya, mungkin nanti bisa 2 atau 3 hari ke depan jenengan coba lagi di upgrade email tersebut, ditunggu lagi 3 kali 24 jam dengan catatan sinyalnya stabil ya Bu, sinyal stabil gitu. Oke. Baik, mungkin yang lainnya monggo. Mungkin saya bisa melengkapi Bu untuk e-katalog ya. Iya boleh. Kebetulan saya pejabat pengadaan di sini. Oh siap. Jadi untuk e-katalog sekarang udah mulai versi 6. Versi 6 Jadi harus betul. membuat akun baru. Oh. Akun baru yang bisa menghasilkan versi 6. Akun Inoprak namanya. Oh iya. Nah itu mungkin kalau yang versi 5 dah berlaku lagi. Berarti emailnya jenengan itu nggak bisa di-upgrade Bu. Jadi harus ada, kalau bisa malah begini Pak, supaya pelaku usaha itu, ini saran saya aja ya sih Pak. Kalau bisa itu kan pelaku usaha itu supaya fokus dengan produknya, ada e-katalog dari paguyuban. Mungkin kan Bapak kan ada, ini sudah ada PT. Udah PKP udah bisa. Kalau iya sih ya harus PKP. Kalau Pak Amin sebenarnya bisa, cuma nanti kan rata-rata kan banyak kalau baru bisa kan. Tetap ada pajaknya Pak, jadi nanti di-upgrade. Cuma nggak apa-apa Pak, kadang kita memang harus mengikuti pajak. Kalau nggak gitu kita pemasarannya akan tertinggal. Cuman kita harus upgrade update harga. Harganya itu nanti harus dinaikkan sekian persen untuk potongan dari ini sendiri, e-katalog itu sendiri. Tapi SSR-nya hanya 13.500 Bu. Maksimal ya. Untuk minuman atau snack. Ya, untuk snack 13.500, kalau untuk nasi buk itu 27.000 kalau nggak salah ya. 27.000 itu sudah dipotong ya Pak ya? Atau belum dipotong? Belum dipotong pajak. Pajaknya 11%. 5% atau 11% dapatnya Pak? 11. Amin 5%. No, ya. Jadi itu Bu G. Kalau memang dari akun tersebut, nanti saya sampaikan Bu di MPP. Coba saya akan ketemu dengan Pemkap ya. Karena kalau akunnya dari e-katalog itu kan Pemkap yang akses. Untuk bisa saya tanyakan terkait dengan kondisinya dengan apa kendala dari upgrade ke-5 ke-6 gitu. Karena kemarin dari dinas pun juga kami di UMKM tidak bisa ngakses karena masih di versi 5. Karena sekarang sudah masuk di versi 6 gitu ya. Kalau naik versi 6 udah bisa. Iya, mungkin ada akses lain Bu gitu. Nanti biar ditanyakan, saya infokan ke Pak Masukin atau ke grup gitu. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bu? Pertanyaan, silakan. Monggo yang tanya. Boleh Bu, tanya apa aja boleh Bu. Monggo, monggo Pak. Ya ditunggu-tunggu nih. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Maaf ya Mbak ya. Iya, monggo. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan Bu, monggo. Mungkin dari yang mahasiswa tadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak.
Silakan. Saya selain pendamping juga bisa jadi dosen pembimbing ya. Ayo Mbak, Ria dong, Ria dong. Sama seperti kemarin tuh di Banjar juga seperti itu, ibunya nggak bisa ngurus NIB karena nggak ada email. Ternyata anaknya itu di IAIN dan anaknya ambil magister, ambil bidangnya juga UMKM. Akhirnya curhat sama saya sampai jam 11 malam terkait dengan tesisnya. Di sini juga ada. Silakan Mbak, kalau memang ada yang mau ditanyakan dari teman di mahasiswa, mungkin bisa memberikan ini positif ya ke pelaku usaha. Monggo. Mic-nya didekatkan aja. Mbak Pia Siva, silahkan mau tanya. Oh belum, masih tahan. Iya silakan. Bukan boning ibu. Kalau gitu saya yang tanya aja ya Bu ya. Sebenarnya apa? Haruskah kita punya usaha harus apa? Terus izin NPWP. Sekiranya kan gini, kan omsetnya belum terlalu banyak, baru awal-awal gitu. Kecil-kecilan lah. Harus itu ya, memang harus mengurus NPWP. Ya baik, kalau NPWP itu memang kan wajib pajak ya Bu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya pelaku usaha, istri dan anak itu juga harus punya NPWP, tetapi masih dalam tanggungan suami lah. Apalagi jenengan punya usaha. Harapannya tuh begini Bu, kalau pajak itu setiap pendataan pajak itu sama dengan NIK, dan ini di 2025 bukan hanya wajib pajak, semua pelaku usaha itu diarahkan untuk memiliki BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Saya masih sendiri nih Bu kerja proyek ini ya, usahanya. Ya memang harus memiliki ketenagakerjaan. Jadi bukan hanya NPWP. Kalau NPWP ini sekarang wajib Bu, harus bisa. Tetapi jangan nggak usah khawatir. Ketika omset itu belum ada 500 juta per tahun atau 300 juta per tahun, pajaknya jenengan akan nihil, nol. Dan itu pajaknya tetap laporan Bu, hanya laporan saja. Tapi nggak usah khawatir, nggak akan ada bayar pajak kok. Apalagi masih di UMKM. Cuman kan kita berharap omset kita 1 tahun bisa di atas 500 juta ya Bu ya. Amin gitu. Aminnya amin tenanan Bu. Amin kalau mau kena pajak gitu. Aminnya sing banter. Kan jenengan kalau satu tahun bisa 500 juta kan satu bulannya jenengan kan sudah banyak omsetnya ya. Bisa punya karyawan 10 nanti. Amin gitu. Baik ya, jadi pada prinsipnya kalau NPWP itu wajib dimiliki, baik dari pelaku usaha atau non pelaku usaha. Nanti nggih Ibu. Monggo yang lainnya, kalau ada yang mau tanya lagi. Mungkin dari Pak Mas Rukin. Ibu, mungkin saya mau bertanya Ibu untuk Silakan. Untuk pelatihan apa itu pembuatan untuk pelatihan produk rumah tangga itu supaya pelatihannya lebih banyak, lebih sering. Soalnya kendala kita yang di daerah itu kesulitan untuk mendapatkan pelatihan itu, sementara PRT yang kita daftarkan hanya berlaku 3 bulan sebelum kita dapat pelatihan itu. Ya, penyuluhannya kan biasanya penyuluhan itu setahun hanya ada 2 kali Pak. Itu yang pertama. Itu yang kedua untuk pajak Bu, kita mungkin di sini karena kita termasuk punya NPWP, mungkin kita perlu bimbingan untuk gimana cara mengerjakan SPT tahunan itu gitu. Kan tidak mungkin kita tiap kita harus ke bareng-bareng ke MDP apa. Itu Bu, terima kasih. Oke, baik, teman-teman Mas Rukin. Baik, kalau untuk penyuluhan itu biasanya kan dari Dinas Kesehatan ya Bu ya.
Kemarin saya pendampingan di Banjar, itu hampir semua pelaku usaha baru yang belum punya NIB, bahkan PIRT pun juga belum. Tetapi saya bisa jembatani untuk saya sampaikan kepada Bu Siti selaku Dinas Kesehatan, beliaunya berkenan untuk hadir ke Kecamatan Banjar dengan memberikan penyuluhan. Karena kalau PIRT itu sebenarnya cetak nomornya mudah, Pak. Di MPP itu udah bisa cetak nomor PIRT gitu, apalagi Biro Jasa kalau jenengan cari pasti banyak yang bisa menerbitkan PIRT. Tetapi tidak seperti itu secara prosesnya, harus ada penyuluhan terlebih dahulu. Nah, penyuluhan ini biasanya beliaunya mau datang ke suatu kecamatan, tapi anggotanya harus banyak, Pak. Pak, kita 50. Nah, itu paling sedikit 50 orang. Sebab penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan itu adalah gratis, tidak berbayar. Dan harapannya ketika ada penyuluhan, banyak pelaku usaha yang datang supaya tidak mengulang-ulang lagi. Karena penyuluhan kalau kita dipanggil dari dinas itu tergantung anggaran, Pak. Apalagi di tahun 2025 ini efisiensi terkait dengan anggaran di kedinasan. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Mas Rukin bisa mengumpulkan teman-teman terkait dengan penyuluhan itu, diupayakan yang belum mempunyai perizinan PIRT dan yang memerlukan perizinan untuk catering, warung, serta BPOM, Mbak. Jadi itu nanti memperoleh penyuluhan supaya dari Ibu Bapak ini tahu dan paham apa sih di Dinas Kesehatan itu bukan hanya PIRT saja, tapi banyak perizinan yang perlu kita akses sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha masing-masing. Bukan semua produk itu harus ada PIRT-nya, Bu, bukan seperti itu. Jadi ada produk yang industri, ada produk yang tahan lama, kurang dari 7 hari, lebih dari 7 hari itu ada. Ada juga yang warung makan, warkop, catering gitu, catering rumahan ataupun yang sudah besar itu juga ada izinnya sendiri, bukan PIRT sudah. Nanti cuma Ibu kalau halal hati-hati terkait dengan produk yang ada bahan dari unggas ya Bu ya, ayam. Karena ayam itu belum ada untuk pemotongan halalnya, pemotongan halal unggas itu belum ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada sidak, misalnya yang jual lemper risol itu ya, itu kan ayamnya kalau di halal kemarin mungkin lebih, saya sudah lolos kok Mbak halalnya, misalnya begitu. Tapi sekarang sulit Bu, karena ayam, baik yang lemper risol, pentol itu ya, tahu bakso, itu sulit sekarang untuk memperoleh halal, karena belum ada pemotongan unggas di situ. Dan untuk sapi pun juga masih ada satu di Banjar, di Wahyu Utama. Selainnya itu belum ada. Jadi Ibu Bapak hati-hati kalau memang ada terkait dengan sidak hal itu ya. Kalau memang ada sidak ya disampaikan saja, saya beri produknya di Samudra gitu aja. Itu kan ada ayam yang sudah ada halalnya gitu. Tapi tidak semua juga. Saya kemarin pernah mendapati saat saya pendampingan halal, ternyata beli ayamnya di Samudra, ketika dicek oleh Pak Mahendra dari Kemenak itu tidak terdaftar. Nah, itu berarti hoax gitu ya, halalnya hoax gitu. Jadi Ibu Bapak hati-hati sekali terkait dengan produk yang ada ayam, olahan ayam dan bakso ya Bu ya. Itu hampir tidak ada halalnya. Terus? Kalau keripik usus itu ada dua, tergantung dari ayamnya. Biasanya kalau dari ayam Jawa ya, ayam Jawa itu masih ada, dia maksudnya dialami kayaknya Bu. Tapi kalau untuk pemotongannya, cuman itu tadi masih dalam proses penyelidikan lah ibaratnya. Karena ini di-upgrade semua. Bahkan halal pun saat ini belum dibuka gratis oleh pemerintah. Karena itu tadi masih ada beberapa yang harus diperbarui. Sebenarnya kayak keripik usus itu juga ada yang menerbitkan asal ususnya bersih atau dari ayam yang organik atau bagaimana gitu, kemarin info dari Pak Mahendra. Tetapi untuk pastinya ini belum ada. Harus nunggu dulu dari peraturan yang terbaru saat ada dibuka kuota halal gitu ya. Jadi Ibu Bapak hati-hati ya untuk terkait produk tersebut. Jangan sampai kita sudah produksi banyak, dipasarkan kemana-mana, ternyata masih belum memenuhi standar dari pangan gitu. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi next Pak. Monggo Bapak Ibu. Ini kan masalah halal ya, padahal kan
waktu ngurus dulu kan NIB sudah terdaftar halal lewat online kan belum tahu join di Sobat FM juga. Nah itu mau ngurus halal ternyata NIB-nya sudah terdaftar nggak bisa daftar lagi. Itu solusinya. Ya, memang gini, untuk NIB, satu NIB itu satu proses halal. Tetapi satu halal bisa maksimal 10 produk. Kayaknya ada juga yang 15 produk juga ada. Jadi kalau memang NIB itu sudah pernah terdaftar plus halalnya, itu sistem akan mengunci secara otomatis. Kecuali Anda berbayar. Tapi kalau pakai gratis harus punya akun baru di NIB. Misalnya kemarin NIB-nya Ibu, besok waktu mau bikin halal lagi NIB-nya Bapak, bikin akun baru bisa satu alamat nggak apa-apa. Besok lagi bikin anaknya itu boleh. Tetapi kalau mau bikin NIB dan memang tujuannya untuk halal, lebih baik tentukan dulu produk yang sekiranya mau dihalalkan itu apa. Meskipun Ibu masih dalam angan-angan, belum dimulai produksinya, tapi dimulai aja untuk menyampaikan saya harus punya 10 produk dan produk itu apa aja ketika jenengan nanti bikin NIB, supaya apa, waktu kekirim itu terkunci tapi jenengan sudah punya 10 produk yang bisa dihalalkan gitu nggih. Jadi kalau halal itu selagi itu gratis, satu NIB satu transaksi halal. Tapi kalau itu berbayar boleh, itu bisa dibuka lagi akunnya gitu. Nggih, monggo. Yang lainnya monggo Bu. Kalau saya itu masih bertanya-tanya sama ada pelatihan-pelatihan ya Bu. Dulu waktu saya ikut pelatihan itu kan ibaratnya apa ya, juk-jukan gitu. Ada di desa kan ada sebuah pelatihannya, itu juk-jukan. Dimana di situ isinya hanya orang-orang dalam yang ikut, yang kenal, bahkan sama mama gimana ya, istri-istrinya orang PKK kayak gitu. Iya, seharusnya kan ada peluang untuk orang lain biar bisa mengembangkan dirinya. Sedangkan kalau ada pelatihan tuh sekarang paling UMKM cuma ada perwakilan 3 orang gitu aja. Lainnya itu pasti istri-istri sekretaris desa kayak gitu. Gimana solusinya? Ibu-ibu Ini judulnya curhat ya Ma. Curhat dong Mbak gitu. Ya, sebab itu gini Bu, adanya kegiatan seperti kemarin, mungkin kan itu di tahun sebelum 2025. Kalau ada salunya. Ada salunya ya. Makanya sekarang dari dinas kita ini kan ada 5 pendamping Bu, mendampingi di beberapa kecamatan. Dengan adanya jenengan tadi saya minta untuk ngisi form, ada KTP, ada stempel juga, itu untuk upgrade data. Karena memang kami dari pendamping juga ketika kemarin mendapat data dari tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan itu data yang kami terima juga masih belum valid. Dalam artian usaha yang masuk di UKM itu bukan hanya yang industri, tetapi seperti bengkel, toko sembako, tukang pijet, itu juga ada yang masuk di situ. Jadi kan kita harus mendata ulang untuk memperbarui data di database-nya dinas. Nah harapan saya kemarin saya sampaikan untuk bawa stempel dan fotokopi KTP untuk saya upgrade di situ. Insya Allah dalam artian pelatihan ini nanti akan mendapat pengawasan ya dari teman-teman pendamping ini. Ketika ada pelatihan A, biasanya dari kabit kita akan menyampaikan ini ada pelatihan A di setiap kecamatannya, silahkan direkomkan siapa yang mau ikut pelatihan. Nanti akan kedepannya seperti itu Bu. Tapi saya kan tidak bisa bantu Bapak Ibu kalau data itu belum saya terima secara valid gitu nggih. Harapannya ini nanti, ini yang bawa stempel cuma 5. Ada lagi yang bawa stempel? Banyak ya? Ketinggalan. Ya nanti yang belum bawa stempel bisa ke sini. Ya silakan Bu. Bu, saya mau tanya ya, kan dulu itu waktu mau membuat NIB, KTP saya kan nggak bisa, terus pakai KTP suami, jadi nama pelaku usaha, NIB dan lain-lain itu nama suami. Tapi setiap pelatihan yang datang kan saya, itu bagaimana Bu datanya? Kan setiap
setiap disuruh ngisi formulir gini, ini kan pasti nama saya yang saya tulis. Itu datanya valid nggak? Ya sebenarnya lebih baiknya itu kan data pelaku usaha. Tetapi jika memang ada kendala di NIK-nya, selagi dari dinas itu masih menerima, boleh diwakilkan, ya nggak apa-apa Bu. Tapi kalau harus pelaku usahanya sendiri, biasanya itu akan berhubungan dengan sertifikat. Jadi kalau kita sudah dapat pelatihan, NIB-nya si A, akhirnya nanti sertifikatnya kan juga akan si A gitu. Tapi kalau memang Ibu sudah ada kegiatan usaha, dicoba lagi aja punya NIB sendiri. Tapi semua sudah atas nama suami, halal terus. Ya nggak apa-apa atas nama suami saja kalau gitu. Nanti kalau jenengan datang nggak masalah. Cuma ya kalau bisa dari sertifikat atas nama jenengan misalnya ya nggak masalah, memang bisa. Kalau nggak bisa ya dari suaminya biasanya gitu. Kalau nanti NIB-nya atas nama saya, usahanya namanya sama, saya dan suami. Ya boleh, satu nama aja nggak apa-apa. Pakai yang punya suami aja nggak apa-apa. Nanti yang datang jenengan terus nggak masalah. Gitu. Ya, terima kasih. Iya, sami-sami. Silakan, mungkin ada yang tanya lagi. Mbak Bila mau tanya, seperti pertanyaan yang Mbak Gustin tadi tentang halal. Dulu kan itu halalnya itu diproses secara online, terus nggak ada kejelasan lagi. Terus saya ditawarin sama teman saya, ini juga gratis. Katanya data yang atas nama saya Dewi Yuliana tadi kan sudah terkunci. Terus saya disarankan untuk buat atas nama suami saya. Ternyata bisa, tapi saya itu juga merasa kayak was-was gitu Bu. Soalnya PIRT dan NIB itu atas nama saya. Kalau halalnya itu atas nama suami. Itu gimana Mbak Bila? Kalau dicek itu sinkron apa enggak? Ya memang kalau kembali lagi pertanyaan sama dengan Ibu yang tadi ya. Kalau bisa memang dalam satu NIB, NIK dan halal itu ketika satu aja semua. Kalau memang kemarin halalnya atas nama siapa? Suami. Ya, awalnya juga nama saya, tapi kan tadi nggak ada kejelasan. Berarti suami punya NIB Bu. Iya. Kalau punya halal kan pasti punya NIB. Ya berarti jangan pakai yang punya suami terus saja. Untuk saat ini pakai yang punya suami terus. Nanti ketika jenengan ada buka kuota baru untuk halal, Ibu bisa daftarkan halal dengan NIB-nya Ibu, tapi namanya berbeda. Nama usahanya boleh berbeda. Gitu. Tapi kalau yang nama usahanya masih sama, cuma ya kita halal. Halalnya di halal kan ada nama usaha juga kan? Ya. Itu sama Ya. dengan NIB jenengan? Ya. Oh bisa? Ya. Ya kalau namanya nggak masalah berarti nggak apa-apa. Kalau namanya sama lo ya? Ya, namanya nama usahanya masih Dewi ya. Oh ya, nggak apa-apa nanti kalau ada punya kan, loh ini kok nama NIB-nya ini tapi nama usahanya sama, iya suami istri gitu. Dijawab gitu aja nggak apa-apa. Kecuali kalau punyanya Bu Siti sama punya jenengan, nah itu yang nggak sinkron, datanya harus valid. Berarti ibaratnya kalau saya nggak apa-apa soalnya suami istri. Ya, nggak apa-apa. Ini saya suami istri Pak, karena kemarin ada di NIB saya itu NIK-nya NIB saya ada kendala gitu aja. Tapi kita memang satu usaha, nggak apa-apa selagi itu. Makasih Mbak Bila. Oke, sami-sami. Silakan Ibu, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan pertanyaan soal perizinan sudah banyak ya. Jadi sekarang kan UMKM itu selain perizinan itu ada hal yang vital ya, yang penting, yaitu masalah permodalan atau pembiayaan. Katakanlah gini, ketika UMKM itu sudah berjalan dan ketika orderan itu semakin banyak, otomatis kita juga membutuhkan sarana dan prasarana. Nah,
sarana dan prasarana itu kan tetap didukung dengan permodalan. Nah, ketika permodalan kita itu masih minim, apakah dari dinas koperasi itu ada semacam bantuan atau pembiayaan lah kepada UMKM yang sudah berjalan tadi untuk masalah permodalan, untuk menambah sarana dan prasarana untuk menunjang produksi produk dari UMKM. Terima kasih, Bu. Itu bantuan atau pinjaman, Pak? Bisa bantuan, bisa pinjaman. Bisa bantuan. Kalau ada hibah ya malah senang kita. Ya. Jadi gini, untuk di dinas yang saya tahu di bidang UMKM itu ada bantuan modal, tapi harus mengikuti kompetisi, Pak. Contohnya kemarin seperti UMKM Award. Ada yang ikut kemarin UMKM Award? Tidak ada ya. Karena apa, Bu? Kalau di nah, mulai dari sekarang Bapak Ibu harus sudah terbiasa usaha itu jangan hanya fokus ke pemasarannya saja, tetapi jenengan harus sudah mulai masuk ke pembukuan dan semua sistem manajemen manajerialnya. Jadi biar kita ini ketika ada bantuan seperti itu, karena kalau ada bantuan, Bu, pasti akan ada rentetannya, dari mulai usaha jenengan apa, omsetnya berapa, pajaknya sudah punya apa belum NPWP, pembukuannya sudah ada atau belum, itu semua laporan akan ditanyakan. Lah itu akan ada kesempatannya, biasanya seperti kemarin ada ulang tahunnya Kabupaten Tuban, ada UMKM Award, itu lumayan hasilnya kemarin tuh 3 juta kalau tidak salah ya. Hadiahnya itu 3 juta. Ada satu pemenangnya 1, 2, 3. Lalu juga ada juga UMKM Award kategori kria, kategori kuliner. Itu yang harusnya dipakai untuk jenengan mendapatkan permodalan. Karena kalau dari kedinasan bantuan modal itu pasti akan seimbang dengan perizinannya jenengan dan juga manajemennya jenengan. Jadi UMKM ini layak mendapatkan bantuan karena dia sudah secara akses kepemilikannya itu sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, baik dari fasilitas di perizinannya sudah lengkap, lalu laporan keuangannya juga sudah ada, pajaknya juga sudah terlapor. Itu menjadi salah satu penilaian untuk ajang award itu tadi. Tetapi kalau konteksnya adalah pinjaman, bisa, Pak, sebenarnya koperasi itu bisa memberikan pinjaman kepada pelaku UKM. Karena saya kemarin datang juga di pelatihan khusus koperasi ya, jadi UMKM itu bagaimana caranya mendapatkan pinjaman dari koperasi. Nah, itu penilaiannya seperti apa akan bergantung dari, kayaknya ada survei juga dari koperasi tersebut. Jadi pada prinsipnya kalau jenengan untuk mencari modal ketika omset itu sudah hampir tercapai atau mungkin bisa terpenuhi, bisa lebih mudah, Pak. Ada juga yang pakai agunan, ada juga yang tidak pakai agunan, tergantung dari program setiap koperasi atau perbankan, seperti itu. Tetapi saya sarankan ketika nanti dari dinas ada kompetisi-kompetisi, jenengan semua coba untuk mengikuti, supaya kita kan enak kalau dapat bantuan uang tapi nggak usah bayar. Iya kan, seperti itu. Itu kalau pinjaman itu regulasinya individu, apa harus lewat komunitas semacam individu. Untuk MKM, untuk koperasi belum bisa mewadahi terkait dengan UMKM kelompok untuk melakukan pinjaman. Sebab untuk saat ini kan kalau kelompok pinjaman, kecuali tani ya, Pak ya. Kalau tani itu ada kur tani yang di manajemeni dengan ketua desa gitu ya, kelompok desa gitu. Itu bisa. Tapi kalau UMKM itu masih belum. Kenapa seperti itu? Karena untuk produknya ini kan belum stabil. Tapi kalau petani sudah pasti hari ini dia tandur, 4 bulan kemudian, 6 bulan kemudian dia panen. Seperti itu. Tetapi saya tetap sarankan ya, kalau bisa usahanya jenengan itu jangan memakai perbankan. Bisa jadi jenengan itu pakai permodalan dari investor, Pak, kalau ada. Dengan cara bagaimana? Bagi hasil. Misal ada teman, saya ada orderan katakanlah 12 juta gitu. Ini modal saya kan dibayarnya nanti setelah 1 bulan misal ya. Saya perlu modal di 5 juta. Keuntungan saya sekian. Nanti dari keuntungan hasil itu saya berikan sampai hasil sekian. Lebih baik pakai investor.
memang terkesan kita membagi hasil dengan orang lain, tetapi itu cara yang lebih aman untuk UMKM. Supaya nanti kalau kita nggak ada pesanan, kita kembalikan uang mereka, sehingga kita tidak ada bayar per bulan. Kalau saya menyarankan jenengan untuk pinjaman, biasanya kalau nggak ada orderan, pinjaman itu akan beralih fungsi, Pak. Itu yang hati-hati terhadap pelaku UKM, gitu Mbak Bu. Jadi kalau bisa sekarang, mungkin kalau punya saudara, aku ada orderan ini kurang 5 juta uangku, bisa nggak dibantu? Nanti saya kasih hasilnya, lebih enak begitu. Kadang untuk meyakinkan saudara sebagai investor kan lebih enak ke perbankan, minimal kayak koperasi kan lebih. Iya. lebih nggak kakean. Nggak, oke. Ya, kalau kita sudah ngomong soal investor, berarti orang yang mempunyai mindset investor, jangan mindset gremeng. Banyak gremengnya, sama aja Bu. Jadi itulah plus minusnya ketika kita memperoleh bantuan modal dengan dua sisi ya. Salah satu dengan perbankan dengan regulasinya yang seperti itu, harus ada persyaratan khusus ya kan, entah jenengan pakai agunan atau dengan bunga yang tinggi misal. Jadi bank konvensional sama koperasi itu sama Bu ya? Maksudnya sama atau gimana? Beda Pak. Kalau bank konvensional itu sebenarnya jauh lebih murah sepertinya ya kalau konvensional. Tetapi untuk meraih di pinjaman tersebut juga jauh lebih susah. Makanya Bapak Ibu sekarang mulai hari ini kalau sudah yang mempunyai pembukuan silahkan dilanjutkan. Tetapi kalau yang belum, jenengan bisa dimulai untuk melakukan pembukuan sederhana. Di sini sudah punya pembukuan sederhana semua. Nggak pernah pembukuan, Mbak. Belanja ya wes sudah sebenarnya. Berarti kalau menentukan harga pokok penjualan berapa? Kira-kira. Iya ini gitu. Kalau saya ada Gimana, Bu? minyak ini, Gimana, Bu? misalnya katakanlah pesanan itu 27 kotak ya, berarti kita harus beli beras 5 kilo seperti itu. Harganya berapa? Itu ada pembukaannya kalau saya. Pembukuan pula. Iya, beli Pula aja ada tentunya. berapa? Tahu. Jadi gini ya Bu ya, ini dicatat ya. Nanti saya tanyain di grup. Kalau kita mau bikin usaha, kalau Bapak Ibu ini kan usahanya kebanyakan kuliner. Kuliner itu adalah usaha yang secara bahan baku tidak bisa terdeteksi secara stabil gitu ya, karena naik turun. Tetapi Bapak Ibu juga harus mempunyai yang namanya HPP, harga pokok produksi. Semisal Ibu buat kue steak bawang misalnya, steak atau keripik singkongnya itu 1 kilo bisa jadi berapa, plastiknya itu berapa gitu ya, stikernya itu berapa, itu harus dihitung semua dari harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Jangan di awal-awal, berarti ini PR ku akeh Bu nang Bangilan Bu. PR saya banyak berarti ini. Ibu Bapak, kalau saya bikin Zoom bisa nggak ya? Bisa ya? Misalnya saya memberikan pelatihan ini, pembukuan sederhana melalui Zoom. Siap nggih? Bisa membaca pesanan. Iya, jadi gini Bu. Iya, makanya harus ada pembukuan. Sehingga gini, Ibu kalau menentukan harga pokok penjualan itu harus tahu dulu harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu di plus keuntungan. Jadi misal kalau Ibu mau jual keripik singkong, kemarin saya bahannya dari mulai plastik, stiker dan lain-lain, bensin itu ya. Jenengan hitung semua, ketemulah harga pokok produksi. Misalnya harga pokok produksinya 8.000. Terus jenengan kepengen keuntungan itu 10%. Berarti 8.000 dikali 10%, 800 ya keuntungan jenengan. Berarti harga pokok penjualan jenengan minimal itu di 8.800. Untuk mensiasati atau punya space jarak supaya bahan baku tuh naik turunnya kita ndak ikut naik turun produk, kita buat di markup yang lebih tinggi. Misalnya dijual 10.000 gitu.
Tapi bebas ketika jenengan saya mau ambil untung 50%, Mbak, silahkan, enggak apa-apa. Yang penting target pasarnya jenengan bisa memenuhi dan secara omsetnya harga itu juga bisa masuk gitu ya. Insya Allah nanti saya akan bikinkan beberapa program, bukan hanya di Bangilan. Jadi biasanya saya satu program itu saya bagi ke 4 pendampingan saya. Tapi kalau saya harus datang ke Bangilan terus rasanya belum ya Bu ya. Belum, karena ini kan saya masih fokusnya di pendataan untuk data jenengan supaya masuk dulu di database. Jadi saya di bulan puasa itu fokus untuk memasukkan data panjenengan semua. Harapan saya nanti kalau ada yang belum mengumpulkan stempelnya itu bisa disusulkan Bu, bisa disusulkan saat ada yang mau ke Tuban, bisa dititipkan, tidak apa-apa. Nanti saya akan pinjam sebentar untuk saya stempel, saya akan langsung kembalikan supaya database-nya jenengan sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran itu sudah masuk. Biasanya kalau pelatihan itu dari dinas dimulai di bulan April kayaknya, April hingga Desember. Nyerahnya stempel di kantor mana ini? Di Diskopumdak, Dinas Kopumdak ya. Atau nanti bisa komunikasi dengan saya di grup gitu. Saya akan fokus di situ dulu. Ketika semua data pelaku usaha sudah masuk, baru saya akan memberikan materi terkait dengan kepentingannya UMKM. Jadi pembukuan sederhana itu bagaimana, digital marketing itu apa, pemasaran itu bagaimana. Kalau kita nanti sebagai pelaku usaha itu supaya bisa nge-branding produk itu apa, itu nanti saya akan berikan materi. Tapi insya Allah setelah data jenengan lengkap, masuk semua. Kalau datanya belum masuk semua, belum lengkap, saya nggak bisa kasih materi apa-apa. Dan materi saya mungkin akan sering melalui Zoom. Mungkin Mbaknya nanti yang kuliah bisa ikut ya, yang kuliah. Untuk di situ supaya semua pelaku usaha itu juga mempunyai upgrade terkait dengan teknologi. Biar tahu, oh Zoom itu kayak ini. Biar tahu juga, oh ternyata kita itu harus menguasai seperti ini. Karena kalau kita menjangkau sesuatu yang harus nunggu ke lokasinya, itu tidak efisien Bu. Jadi kita harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan cara mengupgrade diri terkait dengan teknologi. Gitu nggih. Siap ya Bu ya, kalau Zoom ya. Dalam? Siap kalau. Kira-kira kalau free-nya itu jam berapa? Malam. Berarti kalau saya bikin Zoom malam siap ya? Kok udah ngantuk? Yuk ngantuk. Habis maghrib itu Zoomnya. Bener loh ya. Saya sesuai dengan permintaan Anda loh. Kalau saya Gitu. Ya sudah, pokoknya nanti kita akan satu-satu ya, karena di sini kan nggak ada. Kalau perizinan sudah lengkap, kita fokus dulu ke upgrade data. Jadi data di anggota kelompoknya Pak Mas Rukin ini harus sudah masuk semua. Bisa saya tunggu maksimal kapan Bu? 1 minggu. Kelamaan Bu kalau 1 bulan nggak masuk nanti datanya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 20. Bu, maksimal tanggal 3 Maret sudah bisa masuk? Bener loh ya? Pokoknya semua kalau anggota kelompoknya nanti kalau ada yang tidak hadir diinfokan supaya saya bisa upgrade data dulu. Jadi jenengan nanti harus lengkap dulu, harus ada stempelnya, harus ada yang mau ke Tuban kalau stempelnya nggak dibawa sekarang gitu guys. Terus nanti semisalnya saya japri terkait dengan usaha masing-masing, saya tolong dibantu jawab ya Bu ya. Misalnya begini, Bu, saya tolong fotokan lokasinya jenengan dan produknya jenengan gitu, sampai bisa difoto sendiri. Jadi dirapikan dulu dapurnya, baru difoto. Gitu nggih. Bisa nggih Bu, supaya data itu, karena data itu bukan hanya dari KTP dan stempel aja, tapi juga butuh produksi, sarjana produksi atau rumah produksinya. Gitu nggih Bu nggih. Siap ya Bu? Harus siap loh Bu. Mbak Siti siap ya? Mbak Pia Siva itu saya sudah kenal lama ini. Kayaknya sudah tahu ya cara saya. Gitu. Monggo Pak, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Terima kasih. Berarti siap ikut kompetisi atau siap untuk upgrade keuangan Pak? Kalau menurut saya dari UMKM ini yang terpenting itu pencatatan Keuangan. ya, terus Oke. kas itu penting. Oke. Soalnya ketika
usaha dan keuangan usaha bercampur dengan keuangan rumah tangga itu akhirnya nanti kacau. Siapa yang bercampur dengan keuangan rumah tangga? Saya semua berarti. Jangan Bu, jangan begitu. Nanti hasil sebenarnya itu kalau katakan begini, Mbak, gimana saya ini kan usahanya untuk mencari rezeki itu hanya dari usaha. Untuk permodalan saya belum punya. Jadi semisal ibu itu punya modal 500.000, lalu dipakai usaha, bikin produk gitu ya. Terus nanti punya keuntungan itu 50.000, yang dipakai 550 atau 300.000. Yang dipakai berapa Bu? Punya modal 500.000, keuntungannya 50.000, yang dipakai 550.000 atau 300.000. Berapa Bu? Berapa? Gimana gitu? Sisa belanja. Gak ada namanya sisa belanja itu. Mesin teh. Ibu kalau punya modal 500.000, ya kan? Terus punya pendapatannya badinya itu 50.000, ibu itu harus bisa menyisihkan modal itu bertambah Bu. Jadi jangan dipakai 550 ataupun 300.000, itu salah kabeh. Nah, jenengan pakai yang maksimal itu 30.000. Supaya apa? 20.000 ini sebagai simpanan deposit atas usahanya jenengan ketika harga naik. Terus ketika ada pesanan yang lebih banyak. Jadi usaha itu juga harus punya simpanan Bu. Bukan hanya pelaku usahanya yang punya simpanan, tapi usahanya itu juga harus punya simpanan. Delek dodol 500 awes, entuk duitku 600 sok. Mari ngono digawe anjing 100. Mari ngono digawe pemeneh 100. Modalnya entek jadi 400.000. Akhirnya ketika ada pembelian atau pemesanan lagi yang bayarnya yang di tempo 2 minggu misalnya, jenengan kebingungan cari uangnya. Gitu. Itu kalau yang pelaku usahanya hanya satu pendapatannya di usaha saja. Tetapi kalau jenengan punya, oh saya pegawai koperasi, oh saya PNS, saya punya pekerjaan lainnya, sebisa mungkin untuk usaha itu fokuskan dulu ke usahanya. Perputaran keuangannya itu difokuskan dulu untuk usahanya. Meskipun berarti 50.000, berarti 60.000, difokuskan dulu aja. Jenengan masih harus ngempet 6 bulan lah. Itu nanti kalau 6 bulan jenengan wis ngempet ya ibaratnya ya, harus nahan diri, ndak nambah gaya hidup gitu. Modalnya jenengan selama 6 bulan itu bisa lebih dari modalnya Bu. Dari modal awal itu bisa lebih. Tapi kalau jenengan hanya punya satu usaha itu, diupayakan jangan semua dipakai. Jangan semua dipakai nggih. Jadi harapannya Bapak Ibu itu bisa benar-benar memanage diri untuk keuangannya. Saya menyampaikan seperti ini itu bukan karena saya hanya ngomong atau materi Bu. Saya pernah ngalamin. Kegagalan itu saya pernah ngalamin. Apalagi di usaha saya kebetulan pelaku usaha juga. Jadi saya punya beberapa faktor yang membuat saya itu dulu sangat merugi. Sebab itu tadi saya nggak punya mentor, saya nggak punya pendamping untuk mendampingi usaha saya. Jadi saya tuh pakai main sing ono kuwi kok, sing ono kuwi. Padahal waktu itu saya juga karyawan gitu, tapi saya belum bisa memanage. Nah harapan saya Bapak Ibu semua itu nanti tidak mengalami hal itu. Jadi nanti harus punya tabungan di setiap usahanya. Ini dimulai dari hari ini ya Bu ya. Jadi kalau ada pesanan besok, pendapatannya modalnya 500.000 misalnya, keuntungannya jenengan 200.000, harus ada tabungan untuk usahanya. Saake Bu usahanya kalau sampai tidak punya tabungan nanti. Nah, ada rumus nggak? Misalkan berapa persen harus disisihkan gitu dari keuntungan? Sebenarnya kalau untuk persentase itu kan setiap manusia berbeda-beda kebutuhan Pak. Tetapi ketika hari itu jenengan tidak ada kebutuhan yang mau dipakai, boleh jenengan masukkan semua. Tapi kalau saya tuh prinsipnya gini Bu, kalau punya pendapatan, misalnya saya punya pendapatan 100.000, 50% itu saya pakai untuk tabungan usaha, 10% saya untuk pakai deposit lain-lain. Katakanlah deposit lain-lain itu untuk operasional saya gitu ya. 40%-nya terserah saya mau pakai apa. Kita kan juga namanya pelaku usaha itu butuh reward ya, butuh untuk dihargai diri saya gitu loh.
healing gitu ya, makan enak, itu boleh, kita harus itu. Jangan sampai, saya juga tidak menyarankan pelaku usaha sangat pelit dengan dirinya sendiri, saya tidak menyarankan itu gitu ya, ibu ya, apalagi ibu-ibu ya, saya tidak menyarankan pelaku usaha supaya maju harus hemat dan tidak memikirkan diri sendiri, jangan loh ya, gitu. Jadi kita harus punya ini ya, bisa komitmen mulai hari ini Bu. Insya Allah. Aku gak percaya insya Allah emang kayaknya. Iya aku nggak percaya Bu ininya, insya Allahnya harus siap atau tidak gitu. Siap ya. Bu, saya punya target ya. Ini saya dikenal itu kalau pendampingan, karena saya punya kelompok kelompok binaan juga. Jadi saya punya UMKM, namanya UMKM Bella Santika. Dia itu selama 3 bulan saya preserve Bu. Mulai dia nggak punya NIB, nggak punya halal, nggak punya PIRT dan lain-lain. Selama 3 bulan mereka harus punya. Sampai nangis-nangis ke rumah saya itu pernah. Saya belum sempat Mbak Bella gini-gini. Tetap saya, Bu, bisanya kapan? Bisanya kapan? Harus seperti itu. Karena apa? Pelaku usaha itu kalau kita tidak bantu pressure dirinya jenengan, siapa yang akan pressure diri? Karena kita ini kan orang yang tidak bergaji Bu, digaji diri sendiri. Kalau jenengan semua itu tidak aktif, jenengan semua tidak disiplin, tidak akan pernah berkembang. Usahanya akan begitu-begitu saja. Percaya sama saya, usahanya jenengan akan begitu-begitu saja. Jadi jenengan jangan punya pesanan akeh, saya sih bodoh pesanan banyak, jalan saya duitnya piro, mesti gak ngarang ngerti duitnya piro, nggak punya pendapat, nggak punya pembukuan di situ ya. Jadi tugasnya ini saya kasih tugas ya Bu ya. Harapan saya nanti bisa waktu saya tanya di grup semua komen, ojo menang bae. Kok tak siji-siji enggak komen. Tugasnya satu, Bapak Ibu harus mempunyai pembukuan sederhana. Pembukuan sederhana aja dulu. Ini materi awal yang saya kasih sebelum jenengan saya memberikan materi yang sungguhnya. Jadi cari itu materi pembukuan sederhana. Boleh japri saya, Mbak Bella, saya sudah bikin materi, saya sudah bikin pembukuan sederhana seperti ini. Boleh japri saya. Nanti saya akan koreksi, akan saya sampaikan lagi ke jenengan sebelum saya punya materi. Jadi nanti kalau saya pas ngasih materi, oh iya ini sing ingin tak lakoni, oh iya ini sing ingin tak lakoni, tinggal begitu. Yang kedua, Bapak Ibu harus menyiapkan deposit untuk usahanya masing-masing. Jadi untuk dientekno ya, dan dihabiskan. Siap ya, 2 itu aja. Saya tidak minta banyak-banyak, 2 aja. Sanggup ya Bu ya? Karena ya jajan ya entek to wi. Aku minta insya Allah wis. Gitu ya. Mungkin bisa dibocorkan sekarang maksudnya apa saja yang perlu ditulis dalam pembukuan. Ya, gini, catat Bu. Kalau untuk pembukuan sederhana, satu jenengan harus tentukan HPP. HPP itu semua, harga pokok produksi, itu semua. Dari kulaannya jenengan, dari packagingnya, gas, air, listrik, bensin, dan dirinya jenengan sendiri ini digaji berapa? Kita itu harus punya gaji di dalam usaha kita, karena kita ini kan pelaku usaha yang mencari gaji sendiri. Jadi jenengan punya pendapatan di situ. Boleh lebih baik lagi kalau gaji itu jenengan sisihkan sendiri. Jadi misalnya kita ada pesanan, oh HPP ku tak hitung 100.000 misalnya, tapi di sini gajiku masuk 5.000 itu sisihkan. Jenengan ambil saat akhir bulan. Itu kayak gajian, betul Bu. Tapi harus disiplin ya, konsisten ya. Kalau enggak konsisten saya nggak mau. Nanti Mbak nggak sempat, Mbak nggak sempat, no aku mah aku. Ya, jadi gini, kita mulai kalau untuk saat ini kan sudah menjelang akhir bulan. Awal bulan ya. Berarti akhir bulan ini saya fokuskan ke upgrade data. Pendataannya jenengan harus beres. Di awal bulan tanggal 1 mulai dicatat iki, awas, hati-hati. Ini rame-ramenya pesanan loh ya. Ojo digawe tuku klambi yoyo. Ya. Harus untuk pembukaan jenengan ya. Gitu ya. Tanggal 1 mulai dengan HPP. HPP itu mencakup semuanya. Kalau nanti kepingin tahu HPP secara detail boleh japri saya. Karena kan usahanya masing-masing. Ada yang kria, ada yang batik, ada yang apa gitu ya.
Termasuk apa saja yang menjadi HPP saya? Boleh japri saya, silahkan. Saya kalau insya Allah selagi saya misalnya HP itu ada di sebelah saya gini Bu, selalu. Tetapi kadang kalau saya sosialisasi seperti ini kan HP nggak langsung saya jawab. Pasti nanti akan saya jawab, pasti akan saya jawab. Jenengan telepon saya boleh, meskipun panggilan tak terjawab pasti akan saya jawab gitu. Boleh Mbak, saya ini usahanya ini HPP itu apa saja? Boleh japri saya ya. Tapi ya itu lewat japri aku kudu konsisten. Aku mau lek japri tok mari ngono ora ono hasilnya. Nggak mau. Bisa ya Bu ya? Berarti dalam 1 bulan akan saya tanya perkembangannya ya. Dan itu nanti mungkin setelah Lebaran saya juga bisa untuk mengumpulkan Bu, pembukuannya dikumpulkan melalui WA. Bisa ya? Sanggup ya? Nanti saya sampaikan ke Pak Mas Rukin untuk bisa koordinasi dengan jenengan semua. Supaya kita itu punya perkembangan di situ Bu. Kita kalau sudah sesuai sistem itu tadi, masalah pasar, masalah dodol barang gampang. Pemasaran itu paling gampang. Untuk prasarana dan prasarana kan kebetulan ada UMKM yang mungkin baru untuk peralatan dan lain-lain belum memadai dan belum lengkap gitu loh. Gimana untuk dari pihak adakah Bantuan lagi. bantuan lagi maksudnya ini ada mau batik itu kan alatnya masih kurang apa gitu. Iya, makanya itu salah satu akhirnya ikut kompetisi. Kalaupun ada bantuan biasanya melalui kecamatan Bu. Harapan saya jenengan itu tadi data dulu, data dengan lengkap, lalu punya pembukuan yang lengkap, baru nanti bisa mengarah kemana-mana ke bantuan dan lain-lain. Karena gini, kita itu kan kadang harus menyadari ya Bu ya, kita layak tidak dapat bantuan. Dalam bantuan itu kan ada 2, bantuan tidak mampu dan bantuan prestasi. Kalau jenengan tidak layak untuk mendapatkan bantuan tidak mampu, berarti jenengan harus mendapatkan bantuan dengan jalur prestasi. Dari prestasinya mana? Yaitu tadi pembukuan yang lengkap. Seperti anak sekolah Ya, seperti anak sekolah. Gitu. Sanggup nggih? Nggih, sanggup nggih? Itu Mbak, Mbak Bella Dalam tanya. Untuk masalah itu kalau saya kan sudah tua. Untuk IT jujur aja saya itu 0. Gaptek. Ya, jujur aja. Jadi saya itu kan ini aja yang membuatkan itu orang. Bu yang bilang ibu sudah tua siapa? Enggak ada. Pelaku usaha itu tidak punya usia tua Bu, karena kita dituntut untuk produktivitas. Jadi usianya harus muda, gitu ya. Kalau masalah itu nanti mudah Bu. Insya Allah nanti saya akan bantu di situ. Nggak bisa semuanya, minimal tahu dasarnya. Tapi itu tadi tugasnya, selesaikan dulu pendataannya. Ya, ngikutin step-step saya ya. Pokoknya datanya dulu disiapkan. Pembukuannya meskipun belum saya mulai di bulan Maret, tapi jenengan sudah harus mulai sekarang. Tak jajal gitu. Dan boleh japri saya terkait dengan materi ini. Baru nanti saya akan ini ramai. Nanti Ibu kalau sudah Zoom meeting dengan saya, ketagihan Bu. Bener, ketagihan itu jenengan nanti. Iya, Bu, jenengan kalau Zoom meeting itu materi seperti ini harus kuliah seperti Mbaknya ini loh, ya Mbak ya. Ada kuliahnya itu Bu. Dalam ibu-ibu kasih gratis aja. itu tak kasih gratis ya. Makanya tanya aja Mbaknya itu sekali bimbingan berapa. Ya, tapi di sini dinas memberikan jenengan materi yang tadi saya sampaikan. Ketika dinas tidak memberikan jenengan secara pelatihan personal, saya akan bisa memberikan pelatihan secara grup aja. Itu adalah inisiatif kita dari pendamping-pendamping. Jadi kita memberikan kemudahan bagi panjenengan semua untuk melakukan usahanya. Gitu nggih Bu nggih. Sudah 2 itu aja yang saya minta, data dan juga pembukuannya dulu aja. Data dulu saja. Saya tunggu sampai tanggal ini kan tanggalnya cuma 28 ya. Maksimal tanggal 2 ya Bu ya. Data ya harus bisa ya. Jangan tanggal 2 sih Bu, tanggal 27. Jangan tanggal 2, tanggal 27 aja ya. Sebisa mungkin secepatnya lah. Ya, sementara itu sudah cukup ya Bu. Nanti bisa dilanjutkan melalui japri dengan saya, atau mungkin bisa lewat grup. Nanti saya minta bantuan Pak Mas Rukin untuk masuk ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini Bu. Sudah cukup ya Bu. Oh ada yang mau tanya, saya kasih satu kesempatan lagi ya. Silakan Mbak.
Terima kasih. Ini kan sekedar tanya gitu. Skripsi saya itu kan judulnya gini, efektivitas pendidikan sosial keagamaan untuk mewujudkan nilai ahli sunnah wal jamaah pada komunitas Sobat Banyilan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana peran pendidikan sosial keagamaan dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam penerapan aswaja tadi Bu. Kalau aswaja itu kan ada 4 pilar, ada tawazun, ada tawasud, ada tasamuh dan al-adlu. Kayak moderat, kemudian bersikap toleransi, tengah-tengah kayak gitu Bu. Nah, itu pengaruhnya terhadap tadi apa? Pentingnya sertifikasi halal pada komunitas UMKM itu apa? Baik, sebenarnya ini nyimpang jauh ya, akhirnya jadi dosen pembimbing betul. Jadi kalau untuk perannya sertifikat halal itu apa untuk pelaku UKM? Kita memastikan bahwa produk tersebut adalah layak untuk dikonsumsi, baik secara higienisnya dan juga sebagai seorang muslim, kita harus memastikan bahwa produk tersebut adalah produk yang sangat sesuai dengan syariat Islam. Nah, syariatnya itu kalau untuk UMKM dibuatlah suatu sertifikat namanya sertifikat halal. Nah, di dalam sertifikat halal itu ada proses-proses yang harus nanti dijalani. Jadi kita untuk UMKM apa pengaruhnya di sertifikat halal? Yaitu tadi layak atau tidaknya produk kita dikonsumsi oleh masyarakat. Sebab kalau kita sudah mengikuti semua aturan dari halal tersebut, berarti secara syariat Islamnya kita mampu memberikan produk itu kepada orang lain dengan label halal tadi. Kalau sudah halal kan berarti selain kita mendapatkan keuntungan dari penjualan, kita kan juga membantu mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Lah dengan halal itu kan menjadi berkah gitu ya. Itulah yang ada di pengaruhnya dalam kegiatan UMKM. Kalau dikaitkan dengan pendidikan sosialnya gimana? Otomatis kalau kita memperhatikan orang lain, kita kan tidak punya ego. Misalnya, alah gak usah halal-halalan produkku payu wae kok. Ego kita. Jadi itu di pendidikan sosialnya nggak ada. Kita tidak memperhatikan kepentingan orang lain, tapi kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Itu sangat tidak mempunyai rasa sosial, hanya untuk keuntungan semata. Tapi kalau kita mencari keuntungan dan juga memprioritaskan terkait dengan proses halal dan lain-lain atau legalitas, berarti kita secara pendidikan sosialnya itu mementingkan diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Sudah cukup? Iya, nanti masukkan ke spamnya ya. Saya punya dosen pembimbing. Ya, baik Ibu, Bapak, saya akhirin dulu untuk pertemuan hari ini. Pak Mas Rukin, tadi saya sudah menyampaikan ke Bapak Ibu. Untuk tugas saya punya 2 Pak, untuk beliau-beliaunya. 1 yaitu tugas pembukuan sederhana, harus dimiliki dulu. Yang kedua, untuk pendataan saya tunggu maksimal sebelum akhir bulan aja Pak, supaya apa, database ini nanti bisa segera diperbarui. Catat nggih Pak Mas Rukin. Kita tahu siapa Bu waktu di sana? Kita tahu siapa? Saya ketemu saya setiap hari di dinas Pak. Ya, langsung ketemu saya gitu, dinas di Kopumdak ya. Baik ya Bu ya, saya akhiri. Terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan. Mudah-mudahan di UMKM Kecamatan Bangilan ini semakin produktif, semakin inovatif, dan bisa mencapai omset yang tinggi. Omset tinggi baru bisa kita ketahui ketika kita punya pinter. Gitu ya. Baik Bu, saya